Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian Nurul Iman, Masjid Nurul Iman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas takdir, iradah, inayah serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bisa berkumpul kembali menghadiri kegiatan pengajian yang biasa diadakan oleh kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini, selain mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, tentunya ketika kita pulang mendapatkan hasil, yaitu ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita sering memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan di dalam hati kita, dikeluarkan oleh lidah kita dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu yang kita sering minta kepada Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak sekedar mendapatkan ilmunya saja, tetapi ilmu itu bisa dimanfaatkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita harapkan. Dan alhamdulillah atas takdir dan iradah Allah, pada malam ini saya bisa bersilaturahmi kembali bersama jamaah di dalam pengajian hari ini. Katanya baru mulai lagi. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan kelancaran kepada kita untuk mengisi
mengisi kegiatan memakmurkan masjid ini. Sebab siapa lagi yang akan memakmurkan masjid? Tiada lain adalah orang-orang yang beriman. Seperti diungkapkan oleh Allah di dalam salah satu ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Tiada lain yang hanya akan memakmurkan masjid Allah itu adalah, kata Allah, man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Di situ Allah hanya menyebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, artinya diringkas. Maka menurut ayat itu, ciri orang yang beriman itu adalah memakmurkan masjid. Dengan apa memakmurkan masjid itu? Bukan hanya dengan salat berjamaah saja, tetapi diisi dengan kajian-kajian ilmu di antaranya. Alhamdulillah sudah kelihatan di sini, makmurnya sudah masjid, makmurnya sudah masjid, masjidnya sudah makmur. Salat berjamaahnya banyak, kurang lebih ada 4 jajar, 10 jajar. Kalau di rumah saya Pak, cuma 2 jajar tiap hari, 2 jajar, subuh 2 jajar Pak, Zuhur 2 jajar, Asar 2 jajar, Maghrib 2 jajar, Isya 2 jajar Pak. Sajajar imam, sajajar makmum. Iya, 1 jajar imam, 1 jajar makmum, salat pulang gitu Pak. Duaan ya. Tapi alhamdulillah kelihatan di sini, ini banyak. Maka semakin masjid itu dimakmurkan, mudah-mudahan semakin meningkat keimanan, semakin meningkat ketakwaan, dan mudah-mudahan pula adalah ketika sudah ada di lingkungan orang-orang yang beriman, maka tiada lain adalah barokah senantiasa diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Itu yang kita harapkan. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah, untuk kajian hari ini saya coba buka dan kita lihat salah satu surat ayat Al-Quran, yaitu di surat ke-110 ya, yaitu ayat 1 sampai ayat 3, yaitu surat An-Nasr. An-Nasr, sanes Al-Asr Pak, An-Nasr. Sebelum masuk ke pembahasan, ke obrolan, kita baca dulu ayatnya. Saya 1 kali, Bapak dan Ibu 1 kali. Jadi semuanya kita baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Idza apabila jaa datang nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan. Wa ra'aita dan engkau melihat annasa manusia yadkhuluna mereka akan masuk fi dinillahi ke dalam agama Allah afwaja berbondong-bondong. Fasabbih maka maha sucikanlah bihamdi dengan memuji rabbika Tuhanmu wastaghfiruhu dan mohon ampunanlah kepadanya. Innahu sesungguhnya dia Allah kana adalah tawwaba penerima taubat. Surat apa yang barusan kita baca Pak? An-Nasr. Apa artinya An-Nasr? Pertolongan. Surat An-Nasr ini itu kurang lebih berapa ayat? 3 ayat. 3 ayat. Berarti di antara surat atau ayat yang pendek. Urang mah nu parawat naon eta? Qul huwa sareng oh, padahal qul sareng An-Nasr ya lebih pendek surat An-Nasr ketimbang surat Al-Ikhlas gitu. Tapi antara sok dibaca wae urang teh malah menjadi kojo salat. Kojo salat. Kayaknya tidak khusyuk kalau kita membaca surat Qul dan surat Al-Kautsar. Nanti kita tambah ya ayat ini. Nah, kenapa kita baca dulu ayat Quran? Saya mengingatkan, sebab di antara ciri pengajian Rasul itu, ciri taklim Nabi itu adalah ayatnya dibuka, ayatnya dibaca. Seperti Rasulullah SAW sudah mengungkapkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi,
wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Itu awalnya. Sebelum kalimat itu Nabi mengatakan, siapa saja orang yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan kepada orang itu jalannya ke surga. Itu kata Rasul itu. Yaltamisu fihi ilman sa'alallahu tariqan ila jannah. Siapa saja orang yang mencari ilmu, Allah akan mudahkan kepada orang itu jalannya ke surga. Itu berarti kaitannya dengan ilmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa mastama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul qaumun, satu kaum, satu golongan, satu kelompok. Di mana berkumpulnya? Di baitin, di satu rumah. Rumah yang mana? Min buyutillahi, di antara rumah-rumah Allah. Nah, yang disebut rumah Allah itu berarti apa, Pak? Bu, masjid. Sedikit nyimpang dulu nih. Nyimpang dulu ya Pak. Mau tapi ya. Sekedar ya. Lamun-lamun dalam berarti sumpang simpang ya. Dalam bahasa Arab, rumah itu baitun. Rumah itu baitun. Tetapi ketika kalimat benda, kalimat rumah itu digandengkan dengan kalimat Allah, itu bukan lagi rumah biasa. Bukan rumah biasa lagi, tapi rumah yang sangat luar biasa. Baitun, rumah. Tetapi ketika baitun digandengkan dengan kalimat Allah, jadi baitun, jadi baitullah. Berarti artinya rumah Allah. Artinya bukan rumah biasa lagi, tapi rumah yang sangat luar biasa. Kenapa? Coba Pak, kalau bapak dan ibu ya masuk ke rumah, ada nggak doa Allahumma tahlana wa rahmatika? Ya ayah Pak. Ya, balik bumi suka Allahumma tahlana, ayah Pak. Upami keluar di bumi, ayah Allahumma ini as'aluka min fadlika, ayah Pak. Tapi ketika masuk ke masjid, keluar dari masjid, itu ada doanya. Berarti ada bedanya rumah yang kita tempati dengan rumah yang kita ibadahi. Beda Pak. Mun kamu Pak, ada sholat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul rumah, nya ada tahiyatul rumah, dah Pak sami sareng kalapan, dah tahiyatul lama. Ya, yang ada itu adalah tahiyatul masjid. Kapan? Ketika masuk ke masjid. Ketika kita masuk ke rumah tidak ada tahiyatul rumah, tapi ketika kita masuk ke masjid Baitullah itu ada sholat 2 rakaat, kan? Namanya sholat tahiyatul masjid. Kan beda Pak. Di rumah biasa dengan rumah yang sangat luar biasa, maka masjid itu disebutnya rumah yang sangat luar biasa. Baitullah itu penunjukan al-isyraq, artinya mulia. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masuk ke Baitullah, itu artinya bapak dan ibu sudah masuk ke tempat yang sangat mulia. Sudah masuk ke tempat yang sangat mulia. Kalau sudah masuk ke tempat yang sangat mulia, itu mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Nah, maka di sini kita baca dulu. Kata Rasul, tidaklah berkumpul satu kaum. Di mana berkumpulnya? Di satu rumah, min buyutillahi, rumah Allah. Apa yang dibicarakannya? Nah, mau diobrol ke kanan di tempat etateng Pak. Kayak kurang kayak Pak Sipuri, maka di Pak saya datang ke sini, kita mau ngobrol Pak. Ya, kita ngobrol aja. Ya, ngobrol aja. Ngobrol sambil ngaji. Ulah jangan ngaji sambil ngobrol. Iya, ngobrol sambil ngaji, jangan ngaji sambil ngobrol.
Nabi mengatakan tidaklah berkumpul satu kaum, kemudian apa isi perkumpulannya? Satu, kata Rasulullah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Nah itu maksudnya. Jadi saya sodorkan dulu ayat Al-Quran. Kenapa? Karena memang ciri taklim Rasul itu, ciri pengajian Nabi itu apa? Yatluna kitab Allah, Qur'annya dibaca, Qur'annya dibuka. Setelah Qur'annya dibuka, ibatul iman, wa yatadarasunahu, kemudian digali isinya. Jadi kita jangan terlalu jauh-jauh, ya. Setelah kita baca ayat Quran, kemudian kita gali isinya. Seperti tadi, apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Apa artinya idza jaa nasrullahi wal fathu? Jangan jauh-jauh, Pak. Sebab Nabi mengatakan seperti itu, wa yatadarasunahu, kemudian digali isinya. Artinya tidak cukup dibaca, tapi harus ada penggalian, harus ada pemahaman supaya tidak salah dalam pengamalan. Kenapa? Disimpuring di ditu, iya mah, di ditu disimpuring yuk. Bu, upami ibu-ibu nuju ngandung, Pak, nuju ngandung di ditu mah. Ketika ibu itu sudah masuk usia 4 bulan, kan sudah ada janin, dan sudah punya keyakinan bahwa janin itu sudah ada ruhnya. Itu si ibu di ditu mah, Pak, dan abdi mah getol maca Quran apa? Getol, Pak, maca Quran. Malahan bisa jadi tiap menit, tiap detik, Pak. Cuman yang dibaca hanya 2 surat. Ya, yang dibaca hanya 2 surat. Satu surat Yusuf, yang kedua surat Maryam. Di ditu mah. Laras, Pak. Ya, setelah dianalisa, ibu, kenapa ibu baca surat Yusuf? Kenapa ibu baca surat Maryam? Ternyata si ibu itu ada keinginan. Apa keinginannya? Ketika dia membaca surat Yusuf, mudah-mudahan ketika lahir anak laki-laki itu seperti Nabi Yusuf cenah. Naona kasepna gantengna sugan we cenah pas maca surat Yusuf mah pun anak lamun lahir teh lalaki siga Nabi Yusuf kasepna. Jadi bukan solehnya, ingin gantengnya, ingin cakepnya. Si ibu itu maca surat Maryam, kenapa? Sugan we lamun pun anak lahir awewe, ketika dia lahirnya perempuan, sugan we gelisna siga Siti. Nah itu. Jadi membaca surat Maryam itu lantaran ingin kecantikannya, membaca surat Yusuf itu ingin ketampanannya, kan gitu, Pak. Iya. Jadi bukan ingin soleh dan solehahnya, justru itu yang diharapkannya. Bukan tidak boleh, bukan. Cuman kita kan tahu bahwa Al-Quran itu ada berapa surat, Pak? 114 surat, 30 juz. Kenapa tidak dibaca semuanya? Nah, teu dibaca sadayana. Oh, paingan teu dibaca sadayana teh. Teu maca surat Al-Baqarah. Naon sababna? Nah kitu emutahnana. Maca surat Yusuf teh hayang kasep siga Nabi Yusuf, maca surat Maryam hayang geulis siga Siti Maryam. Paingan surat Al-Baqarah teu dibaca. Nah sababna sieun pas lahir teh nya itu meureun eta siga nama. Iya, saya sarankan teruskan Bu baca gitu. Silakan baca surat Yusuf, baca surat Maryam, tapi jangan surat Yusuf dan surat Maryam. Pan kita yakin bahwa Allah itu menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya 2 surat, tetapi 114 surat, 30 juz. Baca atuh sadayana, da moal maca surat jin jadi jin budak teh moal. Nya. Mohon, Pak. Nah, inilah. Jadi tidak cukup membaca saja, betul. Jadi Nabi memberikan saran, tidak cukup membaca saja, tetapi harus ada penggalian yang disebut tadarus. Justru tadarus itu, Pak, Bu, tadarus itu lebih tinggi daripada membaca.
Tadarus itu penggalian. Maka tadarus itu diambil dari kalimat darosa. Darosa itu artinya belajar. Dipelajari, digali, Pak. Nah, makanya kata Rasul, orang yang perkumpulan itu tiada lain satu, Qur'annya dibaca, kemudian wayatadarasunahu, kemudian Qur'annya digali, isinya dipahami. Nah, kita coba pahami ayat ini. Kita coba pahami surat ini. Surat An-Nasr ini salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Konon katanya Ibnu Abbas itu adalah seorang pemuda ya, yang masih muda tapi dia ahli tafsir. Ahli tafsir, Pak. Ibnu Abbas itu. Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas itu kepada kelompok syekh, kepada kelompok para orang tua. Jadi karena Ibnu Abbas itu anak muda, kemudian oleh Umar bin Khattab dimasukkan kepada kelompok orang tua. Ketika Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas kepada kelompok orang tua, itu jadi pertanyaan besar. Terutama para syekh, para orang tua. Lamun cek bahasa urang mana cenah budak satepak dihijikeun jeung urang. Teu sawawa cenah ieu mah teu pantes atuh pan kitu, Pak, cek orang tua teh. Ternyata Umar bin Khattab ada maksud. Apa maksudnya ketika Ibnu Abbas dimasukkan kepada kelompok orang tua, kemudian hadir di situ juga orang tua, Umar bin Khattab bertanya kepada para orang tua yang berkenaan dengan surat An-Nasr ini. Umar bertanya, bagaimana pandangan para orang tua tentang surat An-Nasr ini? Para orang tua ketika ditanya oleh Umar bin Khattab seperti itu, satu, mereka ada yang memberikan jawaban. Apa jawabannya? Surat itu, ayat itu memerintahkan tasbih, memerintahkan tahmid, dan memerintahkan beristighfar. Kapan? Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kan gitu. Jadi para orang tua, surat itu memerintahkan bertasbih, bertahmid, dan beristighfar ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sebagian lagi tidak memberikan komentar, diam. Mungkin diamnya jempena teh mungkin tahu tapi malu untuk mengatakan, atau diamnya itu mungkin tidak tahu. Nah, selain Umar bin Khattab bertanya kepada kelompok tua, pada para sepuh, Umar bin Khattab pun bertanya kepada Ibnu Abbas. Bagaimana pandangan Anda wahai Ibnu Abbas tentang surat itu? Ketika ditanya Ibnu Abbas itu jauh berbeda jawabannya dengan para orang tua. Ari kolot mah ngajawab teh eta mah cenah surat teh nerangkeun tasbih, nerangkeun tahmid, nerangkeun istighfar. Kalau nanti datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kata Ibnu Abbas bukan seperti itu, tidak. Justru ayat itu, surat itu mengkabarkan, memberitahukan fi ajali Rasulullah SAW, tentang kematian, kewafatannya Rasulullah SAW. Jauh berbeda, Pak. Jadi cek Ibnu Abbas mah eta teh ngabejaan, wireh Rasul teh mau alami deui gitu eta teh. Dari mana kita tahu Ibnu Abbas seperti itu? Ternyata mungkin dari pemahaman surat ini. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau akan melihat orang-orang masuk ke dalam Islam itu berbondong-bondong. Jelas. Jadi jauh berbeda, Pak. Ternyata memang yang saya baca dalam tafsir itu, ketika beberapa hari ya, kurang lebih 80 hari setelah Rasulullah menerima surat itu, ternyata Rasulullah betul meninggal. Itu pandangan Ibnu Abbas, Pak. Jika nama lamun budak morayeuna mah moal kitu nya. Nya siga simpuring moal kitu. Ini pandangan Ibnu Abbas seperti itu. Ibu iman yang dimuliakan oleh Allah.
Di sini ada yang menarik, ya. Ada yang menarik. Apa yang menarik? Yang berkaitan dengan kemenangan, yang berkaitan dengan kebebasan, yang berkaitan dengan kemerdekaan, yang berkaitan dengan kemuliaan, yang berkaitan dengan keberhasilan. Awas, itu bukan hanya jerih payah kita sendiri. Bukan jerih payah kita sendiri. Kita sukses, kita menang, kita bahagia, kita merdeka, kita selamat. Itu bukan jerih payah kita sendiri. Tapi diingatkan oleh Allah dalam surat ini adalah, lihat oleh Bapak, lihat oleh Ibu, di situ ada dua kalimat. Yang pertama al-fathu dan yang kedua an-nasru. Al-fathu sareng nasrullah. Cobi ku Bapak tinggal, ku Ibu tinggal, nu dipayunkeun teh fathuna heula, nasruna heula. Gitu ya. Yang dikedepankan oleh Allah itu dimulainya itu apakah al-fathu dulu, apakah nasru dulu? Ternyata yang dikedepankan oleh Allah itu adalah nasrullahnya. Berarti ya, kemenangan itu, kemerdekaan itu akibat sebab daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akibat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan itu tiada lain, Pak, Bu, tiada lain adalah ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita ingat. Lantaran ada kaitannya dengan Allah dan kemerdekaan itu, ya, kesuksesan itu, kemenangan itu bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan, maka diingatkan pula dengan surat Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar kita sering baca, Pak. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, kenikmatan yang begitu banyak. Itu khitabnya kepada Nabi kita. Ya sama, bukan hanya kepada Nabi saja, itu termasuk pada kita. Itu kenikmatan yang lebih besar, lebih banyak. Allah kasih kenikmatan kepada kita banyak. Ulah disangka, Pak, nunutan teh lain kenikmatan itu teh. Pak, mengantuk kenikmatan bukan? Ih, marukan kumaha. Mengantuk itu tuluh teh kenikmatan, Pak. Nah, buktinya ternyata saya pernah ngobrol dengan teman, dengan saudara, dengan para orang tua. Aduh, hese sare cenah ieu. Aya menyebutkan gitu. Nah, sababna lihat nanti, Pak. Ketika Bapak bangun, ketika Ibu bangun dari tidur, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimina. Eta mah tos tuang atuh. Iya kan? Mohon atuh alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Tos tuang atuh eta mah kade lepas. Iya. Kita sering baca, ya, ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Tuh, Pak. Itulah mun aya kecap alhamdulillah berarti teteh nikmat. Berarti tidur itu nikmat. Mungkin nggak kita tidur kalau tidak ada ngantuk? Pilih, Pak, Bu. Mungkin nggak kita tidur kalau tidak ada ngantuk? Nggak mungkin, Pak. Berarti tidur teh aya mungkin aya cenah suntik itu mah. Iya kan? Berarti ngantuk itu bagian daripada kenikmatan. Mata abdi mah, Pak, Bu, nya lamun dina pangaosan aya anu nunutan moal dicarek. Ku abdi mah moal. Tidak kan? Moal dicarek ku abdi mah. Naon sababna? Lagi mendapatkan kenikmatan. Iya, Pak, marukan kumaha. Ulah dicarek kita. Saya teringat surat Al-Kautsar, Pak.
Apa? Itu dalam tafsir ya. Rasul itu ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasul itu kelihatan mengantuk berat. Mengantuk berat. Nah, cenah Nabi teh nunutan, dah Rasul oge sami jami, Pak. Muhammad itu Nabi itu sama manusia. Punya rasa ngantuk, punya rasa lapar, ya, punya rasa dahaga sama. Dan bukan mungkin ada lupa juga. Ada orang sok hilap. Oh, sok Nabi oge, sok hilap. Nah, buktinya apa? Rasulullah pernah lupa. Apa buktinya Rasulullah lupa? Non Pak. Mumun Pak, upami orang sholat berjamaah. Lahirnya sujud sahwi itu dari mana? Pan dari lupa itu teh. Iya. Lahirnya sujud sahwi itu kan dari lupa. Kan Rasul melaksanakan sujud sahwi, berarti Rasul itu pernah lupa. Seperti manusia biasa, seperti kita. Wajar dong kalau kita lupa. Ya, kalau kita salah itu wajar. Ini juga sama. Ketika Rasul mengantuk berat, Pak, ya, dan kelihatan kepalanya itu ke bawah, ya. Ketika kepalanya ke bawah, kemudian Rasul itu mengangkatkan kepalanya, warofa'a ra'sahu, kemudian Rasul mengangkatkan kepalanya. Ketika mengangkatkan kepalanya, mutabasiman, sambil tersenyum. Itu biasa nunutan Pak, gini banyak. Gitunya, nunutan ngelup kayak gitu, tarak kieu nunutan. Ngelup kayak Pak. Ketika beliau mengantuk berat, kemudian beliau mengangkatkan kepalanya. Ketika mengangkatkan kepalanya, mutabasiman, sambil senyum. Pak, Bu, cobi. Lamun aya jalmi nuju nunutan. Nya, tuluy we cengkat masakana teh, tuluy we seuri, aneh moal Pak. Aneh Pak. Sama pada waktu itu ketika Rasulullah mengangkatkan kepalanya, mutabasiman sambil tersenyum, para sahabat jadi obrolan. Kola makola. Namanya Rasul teh. Kenapa Nabi itu? Jadi obrolan. Siga urang we lamun kaluar ti masjid aya nunutan, tuluy anu seuri, pan jadi obrolan di luar teh eta di masjid teh. Nyanyarane nunutan tuluy seuri cenah. Jadi obrolan, Pak. Jadi obrolan pada waktu juga sama. Karena mereka dekat dengan Rasul, penasaran, langsung bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, lima dohikta, wahai Nabi, kenapa kau tersenyum? Kenapa kau tersenyum? Ketika Rasulullah SAW ditanya seperti itu, Rasulullah memberikan jawaban, innahu unjilat alayya anifan suratun. Jawaban Nabi barusan cenah cikeneh, ya, turun satu surat, satu ayat. Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi membacakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cenah cikeneh turun surat eta cenah itu tah. Nya. Jadi surat eta mah cenah kapan ti ku Nabi teh Rasul teh lagi mengantuk berat. Maka simpulnya tadi oge lamun aya bapak-bapak, ibu-ibu dina pangaosan nunutan ku simpulin moal dicari. Teraskeun naon sababna bisi menang ilham. Iya. Bisi keur menang ilham eta siga Nabi itu tadi gitu ieu teh ieu mah. Ya, iya. Dan ternyata seperti itu. Ya. Apa? Rasulullah itu tersenyum, ternyata Rasul itu akan mendapatkan kenikmatan. Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan kepadamu. Al-Kautsar itu adalah an-nahru, sungai fil jannati, di surga. Jadi satu sungai, satu telaga di surga. Jadi Rasul itu sudah diberikan oleh Allah itu sudah disiapkan satu sungai di surga. Rek teu bahagia kumaha Pak? Mata kenapa beliau tersenyum? Karena beliau mendapatkan kebahagiaan. Jadi biasa nama nu sareuri teh eta teh keur senang. Gitu Pak.
Jadi nu sareuri teh sasararenang. Jadi lamun urang ningali nu sareuri eta teh keur senang. Keur senang eta teh, mata ulah diganggu. Iya. Itu Pak, itu maknanya. Nah, makanya surat ini ya. Nah, ayat ini surat Al-Kautsar itu mengingatkan kepada kita yang berkaitan dengan kenikmatan. Lihat jawabannya kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Gitu kan? Ingatlah ketika kami memberikan kepadamu kenikmatan yang begitu banyak. Maka jawabannya tasyakur binikmahnya gitu ya. Apa? Fasholli li rabbika, maka salatlah engkau li rabbika karena Tuhanmu. Jadi tasyakur binikmah teh naon Pak? Beribadah. Jadi ketika kita mendapatkan kemenangan, ketika kita mendapatkan kesuksesan, ketika kita mendapatkan kemerdekaan, justru kita itu harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita itu diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di luar tidak beribadah, Pak. Itu kan kuncinya seperti itu. Sama ini juga, Pak. Ya, sama ayat ini juga. Muhammad perhatikan, ketika apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kemudian engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah itu bukan sedikit, tapi berbondong-bondong, Pak. Ngalet masuk karena Islam teh. Jadi orang apa ngabring ke sebelah orang, Pak. Kita cenah jalan eta nu kana panosan jadi ngabring teh. Sabar orang kan buahnya. Ngabring doa maling ngabring atunya. Iya, Pak. Berduyun-duyun, Pak. Lihat. Setelah datang pertolongan Allah, setelah datangnya kenikmatan, setelah datangnya kemenangan, kemudian kelihatan orang-orang itu masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong. Lihat ke depannya apa? Ada 3 perintah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah kau, maka bertasbihlah engkau. Tasbihnya apa? Bu, tasbihnya naon, Bu? Apa artinya tasbih? Ibu ayah gitu di luhur. Nah, buat ibu mengajak belaksi nama di luhur. Nah, apa tasbih itu? Tasbih itu artinya memahasucikan. Fasabbih, maka maha sucikanlah. Jadi tasbih itu maha sucikanlah, memahasucikan Allah. Apa kalimat tasbih? Subhanallah. Itu. Jadi subhanallah itu kalimat tasbihnya. Tasbihnya itu adalah memahasucikan Allah. Jadi perintah yang pertama adalah fasabbih, maka maha sucikanlah olehmu Allah. Yang kedua, bihamdi rabbika, maka pujilah Tuhanmu. Satu tasbih. Yang kedua tahmid. Apa tahmid itu? Memuji Allah. Makanya ketika kita membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti kita itu sedang memuji kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan lupa apa? Wastaghfirhu, harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Tasbih ada di mana, Pak? Tasbih ada di sholat, tahmid juga ada di sholat, istighfar juga ada di sholat. Makanya ketika surat Al-Kautsar itu turun, inna atoina kal-kautsar fasholli li rabbika, ini juga sama. Tasbihlah kalian kepada Allah, maha sucikanlah oleh kalian Allah, ya, pujilah oleh kalian Allah, dan jangan lupa beristighfarlah kalian kepada Allah, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Gitu, Pak. Nah, Rasul itu langsung memberikan contoh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada hadis Nabi, Pak. Kita baca ya. Saya 1 kali, Bapak dan Ibu 1 kali ya, supaya terbaca semuanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata
radhiyallahu anha qalat ma shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Apal A? Apal Pak? Nu apal ngacung. Wih. Ana Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya. Qalat, Aisyah berkata, ma shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma shalla tidaklah sholat, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah nabi itu sholat, sholatan di satu salat, ba'da setelah an-nazalat turun alaihi kepada beliau idza jaa nasrullahi wal fathu, setelah turun kalimat idza jaa nasrullahi wal fathu, surat An-Nasr ini. Kata Aisyah, tidaklah nabi itu sholat setelah turun surat ini illa kecuali yaqulu, beliau membaca fiha di dalam sholatnya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu kata Aisyah, Pak. Tidaklah nabi itu sholat kecuali setelah turun surat An-Nasr ini, kecuali beliau membaca kalimat ini di dalam sholatnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Pertanyaannya, di mana membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli itu? Apakah di surat Al-Fatihah? Apakah di tasyahud? Apakah di at-tahiyat? Apakah di ruku? Apakah di sujud? Apakah ketika berdiri? Apakah ketika ruku? Apakah ketika sedang sujud? Diterangkan lagi oleh Aisyah langsung, Pak, di hadis yang ketiga yang saya tulis. Kita baca dulu, Pak ya, Bu. Ana Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yata'awwalul Qur'ana. Jangan dibaca ya ta'awwalul Qur'ana mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli yata'awwalul Qur'ana. Maksud yata'awwalul Qur'ana itu beliau mengamalkan langsung Al-Qur'an itu. Itu maksudnya.
dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya. Qalat, Aisyah berkata, karena terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukfiru, memperbanyak. Kalau memperbanyak itu berarti sering, ya kan? Memperbanyak berarti sering. Terbukti Rasulullah itu sering apa? An yaqula, membaca fi ruku'ihi, di waktu rukunya, wa sujudihi, dan di waktu sujudnya. Jadi kalau hadis yang atas itu hanya menerangkan Rasulullah itu tidak pernah sholat setelah turun surat An-Nasr kecuali beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli itu. Di mana? Ternyata Aisyah menerangkan lagi, selalu membaca di dalam rukunya dan di dalam sujudnya. Jadi kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli itu bisa dibaca di ruku, bisa dibaca di sujud. Tadi surat An-Nasr apa perintahnya Pak Bu? Surat An-Nasr itu perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu, maha sucikanlah olehmu. Kalimat maha sucikannya yang mana Pak? Kalimat maha sucikannya adalah subhanaka. Itu kan? Betul? Iya. Kalimat tahmidnya yang mana? Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Mana kalimat tahmidnya? Wa bihamdika. Kemudian apa perintahnya? Wastagfirhu, dan minta ampunlah kepadanya. Mana kalimat istighfarnya? Allahumma gfirli. Itu kalimat. Jadi satu perintah itu langsung dipraktekkan oleh Nabi di dalam sholatnya. Beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci engkau wahai Allah, Tuhan kami, dan segala puji bagimu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Inilah Pak, ketika kita mendapatkan kesenangan, ketika kita mendapatkan kemenangan, ketika kita mendapatkan kemerdekaan, justru Nabi itu mempraktekkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensyukurinya itu dibuktikan dalam beribadahnya. Bersyukur itu ditingkatkan ibadahnya, ditingkatkan ketakwaannya, dikuatkan keimanannya. Itu ciri bersyukur. Bukan diisi dengan yang tidak benar, bukan diisi dengan hal yang tidak baik, justru lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah SAW. Jadi ketika datang fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir itu, Rasul langsung mempraktekannya. Di mana Pak? Di dalam salatnya. Itulah seperti Rasulullah. Maka wajar dan pantaslah di dalam ayat Al-Quran yang lain pun Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian. Kalau kalimat cepat-cepat Pak, gumata gancang-gancang ulah rese. Iya, jangan bersantai-santai, jangan berleha-leha. Itu sama Pak, bapak-bapak itu, kita karena kita kaum laki-laki, lihat Pak, ayat yang berkaitan dengan Jumu'ah, kalimatnya apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Cepat-cepat, jangan berleha-leha. Orang mah nyantai we can adan mah. Kan gitunya. Kalem we can adan mah. Iya, justru kita harus lebih awal datangnya. Ya. Tapi ketika kita lebih awal datangnya, jangan yang terpikirkan tempatnya. Da urang mah panggalat teh hayang pang tukangna. Nya, naon sababna? Bisi lapakna ku batur ka bagehan cenah. Justru datangnya paling awal, tempatnya juga harus paling depan. Itu perintah Allah Pak. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, dekatkanlah diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala.
raihlah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, raihlah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan surat An-Nasr ini menjadi inspirasi, ya, bukan inspirasi, menjadi sebuah gambaran bagi kita semua untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Pak, dan kita buktikan ketika kita sudah mendapatkan kemerdekaan, ya, kemenangan, cara bersyukurnya apa Pak? Justru cara bersyukurnya adalah harus lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Cukup Pak, terus 9:30 dan jam abdi mah geuningan ieu teh. Ngecekap lah ulah lami mah biasa oge ngaos di mata langkung ti 2 jamnya tara langkung ti 1 jamnya, lamun langkung ti 1 jam bid'ah eta teh Pak. Itu saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang jeleknya itu dari kekurangan saya sendiri. Kita pungkas dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.